Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmanah. Saya dari kelas Ilmu Al-Quran Tafsir 3, mata kuliah Isu-isu Al-Quran Kontemporer. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi yang bertema pemikiran Nas Hamid Abu Zaid tentang Al-Quran. Baiklah, sebelum kita masuk ke inti pokok pembahasan, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana perkembangan pemikiran terhadap Al-Quran, gitu kan? Jadi dalam perkembangannya itu pemikiran Islam banyak muncul pandangan-pandangan baru terhadap tanzilnya atau terhadap Al-Qurannya. Bahwasanya pemikiran itu berasal dari pemikiran orang Islam yang modern. Di sini juga Nas Hamid Abu Zaid itu berpendapat bahwa Al-Quran adalah produk budaya. Jadi maksudnya itu produk budaya itu teks Al-Quran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur-struktur budaya Arab, gitu kan. Terus itu menurut tokoh Nas Hamid Abu Zaid. Terus ada juga menurut tokoh Muhammad Akron, gitu kan. Dia menyatakan juga, gitu kan. Menyatakan juga bahwasanya Al-Quran yang ada pada kita adalah edisi dunia, gitu. Sementara Al-Quran yang sebenarnya itu adalah yang diamankan di Lauh Mahfuz, gitu kan. Terus dan tetap bahwasanya Al-Quran itu tetap berada bersama Tuhan, gitu kan. Itu saja sih yang saya sampaikan sebelum berkembangnya pemikiran Abu Zaid tentang Al-Quran. Selanjutnya materi pertama. Ini materi pokok pertama, kayak kan. Al-Quran menurut pandangan Hamid Abu Zaid. Jadi pandangan Al-Quran dalam tokoh Nas Hamid Abu Zaid itu bagaimana, gitu kan. Di awal pembahasan tadi kan Al-Quran sebagai sebuah teks kan, dan Abu Zaid itu juga menyatakan bahwa peradaban Arab Islam merupakan peradaban teks. Jadi maksudnya itu dalam perkembangan dasar-dasar ilmu dan budaya Arab tumbuh dan berdiri di mana landasan teks menjadi pusatnya. Jadi dasar-dasar ilmu dan budaya Arab tuh tumbuh berdasarkan teks. Bahwasanya teks itu pusat dari ilmu dan budaya Arab tersebut, gitu kan. Nah, terus menurut Nas Abu Zaid juga dia berpendapat teks itu ada dua, gitu kan. Ada dua. Yang pertama itu teksnya itu primer. Jadi maksudnya di sini primer itu yaitu kita sebut Al-Quran, kayak itu kan. Terus teks yang kedua itu teks sekunder. Teks sekunder itu bahasanya sunnah Nabi yang berperan sebagai komentar dari teks primer. Jadi tugasnya dari teks sekunder ini dia itu berperan untuk mengomentari dari teks primer tersebut, kayak itu. Dan Abu Zaid juga menyatakan bahwa teks Al-Quran merupakan produk budaya. Produk budaya. Maksudnya karena Al-Quran terbentuk atas sosial budaya, gitu. Sosial budaya itu dia itu udah berlama-lama, udah berapa lama tahun, udah 20 tahun, kayak itu kan. Terus proses kemunculannya itu dengan realitas itu sendiri atau merupakan fase pembentukannya, gitu kan, dimana Al-Quran bentuk budaya sehingga Al-Quran sendiri menjadi produk budaya.
dari pandangan yang saya jelaskan tadi itu, akhirnya implikasi paling nyata dari beberapa pandangan Abu Zaid itu yang di atas tadi mengaitkan tes Al-Quran ke dalam bahasa, budaya, dan sejarah adalah termasuk ke dalam termanusiawikannya Al-Quran. Maksudnya itu berkembangnya Al-Quran sebagai teks kebahasaan yang umum. Baiklah, di sini kita masuk pokok materi kedua, yaitu pemikiran Nas Hamid Abu Zaid tentang Al-Quran. Jadi, bagaimana sih pemikirannya tokoh Nas Hamid Abu Zaid itu terhadap Al-Quran, gitu kan? Jadi, Abu Zaid itu menjelaskan pandangan-pandangan tentang Al-Quran. Di sini itu tokoh Abu Zaid itu memiliki dua pandangan menurutnya. Yang pertama yaitu Abu Zaid menyatakan bahwa teks Al-Quran adalah teks-teks bahasa yang bentuknya sama dengan teks-teks budaya. Yang kedua, asumsi yang pertama dibangun dan kemudian menyatakan bahwa umat Islam saat ini memerlukan beberapa mutlak atau otoritas teks keagamaan, khususnya Al-Quran, gitu kan. Dari perkataan ini, Abu Zaid jelas menyatakan bahwa berpandang kepada teks-teks agama, khususnya Al-Quran, dan masih menurutnya studi Al-Quran tidak memerlukan metode yang khusus. Jadi tidak perlu menggunakan metode yang khusus karena sudah ada metode yang telah diberikan, kayak itu kan. Tetapi jika kita menggunakan metode khusus yang diperlukan, maka sebagian orang yang bisa memahami kemampuannya itu, kayak itu kan. Jadi hanya sebagian orang yang memiliki kemampuan yang bisa memahami teks tersebut. Dengan melihat Al-Quran sebagai sumber utama ajaran agama Islam, maka pengkaji Al-Quran hanya bisa dengan menggunakan metode yang sesuai dan ketentuan dari Rasulullah kita. Jadi dari seorang yang mengkaji Al-Quran itu, bahasanya ada metode khusus yang telah diberikan dari baginda kita, Nabi besar kita, dari baginda besar kita ya Rasulullah SAW. Bahasanya udah ada metode khusus dari beliau, kayak itu. Terus dalam pemikirannya itu juga, pemikiran Abu Zaid itu kan ada dua pokok pemikiran. Yang pertama itu konsep wahyu, dan yang kedua itu marxisme. Di sini saya akan menjelaskan apa sih konsep wahyu, gitu kan. Menurut pandangan Nas Hamid Abu Zaid itu, konsep wahyu terhadap tes Al-Quran tidak bisa melepaskan pandangannya terhadap konsep wahyu. Jadi dalam pandangannya beliau tidak bisa melepaskannya dalam konsep wahyu, gitu kan. Bahasanya tidak bisa dilepaskan dalam teks Al-Quran. Karena adanya konsep wahyu itu akan mendukung segala pandangan nanti terhadap teks dan kayak itu. Jadi konsep wahyu itu mencakup segalanya, kayak itu kan. Melihat konsep wahyu, Abu Zaid telah mengubah konsep dasar Al-Quran yang selama ini diyakini kaum muslim, gitu kan. Terus teks Al-Quran yang bersumber dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat. Jadi teks Al-Quran kayak itu kan turun, atau kita sebut wahyu ya, wahyu dan turun kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah itu adalah mukjizat kayak itu. Terus
Tetapi konsep wahyu ini jadi sangat berbeda dan bertolak belakang dengan yang diusulkan dari tokoh kita ini, tokoh Nas Hamid Abu Zaid ini. Bahwasanya dapat disimpulkan bahwa ide konsep wahyu terbaru dari Abu Zaid ini hanya merupakan klaim sepihak saja tanpa ada kejelasan gitu. Dan secara naklinya maupun secara aklinya gitu. Terus yang kedua itu marxisme. Kalau marxisme ini biasa tuh disebut dengan nilai-nilai agama, moral dan hukum gitu kan. Di sini dalam pandangan Nas Abu Zaid tentang marxisme ini, dia memiliki dua pandangan gitu kan. Yang pertama itu ada sebuah ajaran yang dikenal metodologinya yang disebut materialisme yang menjadikan pilar pertama. Metode ini sesuai dengan ungkapan Abu Zaid yang menyatakan Al-Quran adalah produk budaya. Terus yang kedua yaitu bahwasanya materi, realitas, ekonomi, sosial, dan alam adalah pondasi dasar yang digunakan pemikiran untuk membentuk pengeluaran segala hal. Jadi mencakup segala materi, dari materi, realitas, ekonomi, sosial, alam juga kayak itu. Jadi mereka itu jadi pondasi dasar yang digunakan dalam pemikiran untuk membentuk segala hal pemikiran. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan materi dari tokoh Nas Hamid Abu Zaid, pemikirannya dalam Al-Quran dan pandangannya terhadap Al-Quran. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan jika ada kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya tutup video saya kali ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen pengajar MK isu-isu Al-Quran kontemporer, yaitu kepada Bapak Kusnaidi. Terima kasih atas ilmu yang Bapak kasih kepada saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.